Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan malam hari ini masih pada Kitabil At'imah yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang ketiga dari Kitabil At'imah, yaitu hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali kepada hadis yang seterusnya apabila ada waktu nanti sampai azan salat Isya nanti. Hadis yang ketiga yaitu hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang menjelaskan tentang kehalalan untuk memakan belalang al-jarad. Kita baca terlebih dahulu teks hadisnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibni Abi Aufa, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, ghazawna, kami itu ikut bertempur. Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ikut bertempur bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'a ghazawatin, dalam 7 pertempuran. Ada 7 pertempuran yang kami hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'kulu al-jarad, di setiap pertempuran tersebut kami memakan al-jarad, yaitu memakan belalang. Ini sebagai salah satu ransum makanan yang kami makan pada saat kami bertempur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Pembahasan yang pertama yaitu mengenal Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Abdullah, ayahnya yaitu ayahnya adalah Abu Aufa Alqamah ibn Khalid Al-Aslami dari Bani Aslam, dari kabilah Bani Aslam. Wafat pada tahun 87 Hijriah di Kufah. Artinya Abdullah ibn Abi Aufa ini hadis-hadisnya nanti akan banyak didapati tersebar di wilayah Kufah, karena beliau nanti setelah dari Madinah beliau ke Kufah, termasuk di antara para sahabat yang mengajarkan Islam bagi para penduduk di Kufah, sehingga hadis-hadis beliau itu banyak disebarkan nanti di wilayah Kufah. Kemudian pembahasan yang kedua, ketika beliau mengatakan ghazawna, ghazawna ini ghazwah. Secara bahasa makna ghazwah itu ghaza yaghzu, itu artinya adalah menyerang. Ghaza yaghzu itu menyerang. Namun dalam terminologi para ulama sirah, ghazwah itu adalah penyerangan atau pertempuran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ikut bertempur dan memimpin pertempuran tersebut secara langsung. Maka ini disebut dengan ghazwah. Adapun operasi militer yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengutus sahabat untuk memimpin satu tim pasukan dalam satu operasi militer, ini disebut dengan sariyah.
Jadi ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah. Ghazwah ini adalah pertempuran yang Nabi memimpin langsung, Nabi ikut hadir di situ. Sementara sariyah, Nabi SAW mengutus sahabat dan menunjuk kepemimpinan salah seorang dari mereka untuk memimpin suatu pertempuran. Ini dinamakan dengan sariyah. Abdullah ibn Abi Aufa menyampaikan bahwasanya ada 7 pertempuran yang kami ikut bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 7 pertempuran ini diantaranya ada pertempuran besar yang dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pertempuran besar itu adalah yang pertama Ghazwah Al-Badr Al-Kubra, yang dikenal dengan perang Badar, the Battle of Badr. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Kemudian di tahun selanjutnya terjadi pertempuran Uhud, itu tahun ketiga Hijriyah. Ini juga dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ghazwah selanjutnya di antara ghazwah yang besar, pertempuran yang besar, yaitu pertempuran Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Ini sudah ada 3 pertempuran yang besar. Kemudian pertempuran besar selanjutnya yaitu Khaybar. Ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah, dan yang paling puncak gilang gemilang yaitu puncak pertempuran yang dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kemenangan yang besar, yaitu Ghazwatul Fathi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan untuk membebaskan kota Mekah, atau dikenal dengan Ghazwatul Fathi. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin secara utuh, di mana Ka'bah itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dari belenggu kekafiran. Ini 4 pertempuran besar. Nah, nanti setelah itu ada pertempuran-pertempuran yang lain juga termasuk pertempuran yang besar. Persis setelah pertempuran Ghazwatul Fatah terjadi Ghazwatul Hunain atau pertempuran Hunain, di mana orang-orang dari kabilah Hawazin itu menyerang Mekah pada bulan Syawal. Maka terjadi pertempuran di Wadi Hunain atau di lembah Hunain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan. Maka ini termasuk juga ghazwah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Kemudian di tahun ke-9 Hijriyah terjadi pertempuran Tabuk, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan besar itu untuk menyerbu ke wilayah Syam, karena utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Nabi membawa risalah atau ajakan untuk masuk Islam melalui surat itu dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan besar untuk melakukan penyerbuan di Tabuk. Ini masih wilayah Syam, yang mana wilayah Syam pada saat itu berada di wilayah Imperium Romawi. Nah, jadi demikian singkatnya beberapa ghazwah atau beberapa pertempuran yang dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pertempuran-pertempuran kecil yang Nabi juga ikut hadir di situ, juga dinamakan dengan ghazwah. Di antaranya adalah Ghazwatu Hamra'il Asad. Ghazwah Hamra'il Asad ini sebagian para ulama sirah, para ulama sejarah itu menganggap Ghazwah Hamra'il Asad ini bagian dari Ghazwah Uhud, karena dia terjadi berselang 1 hari setelah pertempuran Uhud. Jadi kepergian Nabi bersama dengan para sahabat di Ghazwah Hamra'il Asad ini untuk memastikan kepergian pasukan kafir Quraisy itu kembali ke Mekah. Karena Ghazwah Uhud itu terjadi di hari Sabtu. Ketika terjadi di hari Sabtu, di sore harinya pasukan kafir Quraisy itu sudah sampai pada titik mereka itu frustasi untuk mengejar
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlindung di balik tembok, di balik celah-celah gunung Uhud. Mereka tidak bisa mencapai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di sore harinya mereka itu pergi dari lembah Uhud. Nah, ada dua kemungkinan ketika kafir Quraisy pergi dari lembah Uhud, entah mereka kembali ke Mekah atau mereka malah menuju Madinah. Nah, setelah Nabi mengutus beberapa sahabat untuk melihat dari jauh kemana arah mereka pergi, diketahui bahwasanya pasukan kafir Quraisy itu pergi kembali ke Mekah. Barulah kaum muslimin setelah itu menguburkan para syuhada di Uhud dan kembali ke Madinah. Keesokan harinya, tepat di pagi hari, Rasulullah menyeru kepada para sahabat yang kemarin ikut dalam pertempuran Uhud untuk berangkat di pagi hari itu juga setelah sholat subuh, berangkat untuk mengikuti langkah pasukan kafir Quraisy itu, langkah pasukan kafir Quraisy, dan memastikan mereka benar-benar kembali ke Mekah. Tidak lagi ada kemungkinan nanti di tengah jalan pasukan kafir Quraisy malah kembali lagi ke Madinah. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama dengan pasukan yang kemarin bertempur di Uhud dalam keadaan masih lukanya itu masih segar. Berangkat sampai di lembah namanya Hamra'ul Asad. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim selama 3 hari untuk memastikan bahwasanya pasukan kafir Quraisy itu tidak kembali lagi ke Madinah. Dan sesuai dengan tujuannya, pada saat itu memang ada keinginan pasukan kafir Quraisy kembali ke Madinah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bertemu dengan salah satu rombongan dagang dari suku Khuza'ah. Nabi meminta untuk sampaikan nanti kalau ketemu sama Abu Sufyan, sampaikan sesuatu yang bisa membuat dia itu tidak kembali lagi ke Madinah. Jadi pada saat itu disampaikan kepada Abu Sufyan, aku telah melihat Muhammad bersama dengan kekuatan pasukan yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Nah, ini kan gertakan secara fisikis kepada Abu Sufyan dan pasukan kafir Quraisy sehingga mereka tidak kembali lagi ke Madinah. Nah, berdasarkan fakta bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih bisa membawa kekuatan untuk memastikan kepulangannya pasukan kafir Quraisy sampai pada lembah Hamra'ul Asad. Ini para sejarawan berpendapat bahwasanya sebenarnya kaum muslimin itu menang di pertempuran Uhud, tidak kalah, karena tradisi masyarakat Arab, pihak pemenang perang dia setidaknya harus bermukim di tempat itu selama 3 hari. Sebagaimana Nabi ketika menang pertempuran Uhud, Nabi di pertempuran Badar, Nabi bermukim di Badar itu 3 hari. Tetapi ini kafir Quraisy, kalau memang dia dinyatakan menang, harusnya kafir Quraisy itu bermukim di lembah Uhud itu selama 3 hari harusnya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Justru kemudian Nabi Muhammad yang menunjukkan kekuatannya untuk bisa bermukim di Hamra'ul Asad itu selama 3 hari. Hanya saja memang pada pertempuran Uhud ini kaum muslimin itu banyak mengalami kerugian besar, yaitu banyaknya terbunuhnya kaum muslimin di pertempuran Uhud tersebut. Nah, ini singkatnya pertempuran-pertempuran yang dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang dibawakan, yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abi Aufa ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin pada saat menghadiri pertempuran ini memakan apa yang ada di tempat pertempuran tersebut gitu. Nah, yang didapati di tempat pertempuran tersebut adalah al-jarad, yaitu belalang. Nah, ketika para sahabat memakan belalang ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menegur, tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum memakan belalang itu halal.
hukum memakan belalang itu halal, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Jadi bahwasanya diriwayatkan dari Imam Malik ibn Anas rahimahullah, beliau berpendapat kalau belalang tersebut itu mati dengan sendirinya, matahat fa'an fihi, maka belalang itu bangkai, jadi tidak boleh dimakan. Kalau belalang tersebut itu matinya itu dengan disengaja, barulah belalang tersebut itu halal untuk dimakan. Jadi sama dengan pendapatnya jumhur ulama. Jadi Imam Malik membedakan si belalang ini dia boleh dimakan itu bagaimana. Kalau belalang tersebut didapati pada saat dia hidup, kemudian dibunuh belalang tersebut entah dengan mematahkan kepalanya atau kemudian langsung dimasukkan ke dalam perapian gitu kan, langsung untuk dimasak. Nah, yang demikian itu halal. Tetapi ketika yang didapati adalah bangkainya belalang, yaitu matahat fa'an fihi, Imam Malik menggolongkan yang demikian ini sama seperti bangkai. Beliau menggolongkan al-jarad atau belalang tersebut sebagai bangkai. Ini pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi beliau berpendapat kalau dia mati sendiri atau dia mendapatinya sudah dalam keadaan mati, maka hukumnya haram untuk dimakan. Ini pendapat dari Al-Imam Malik. Adapun jawaban terhadap pendapat Al-Imam Malik ini telah diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar dan telah sahih dari Abdullah ibn Umar, sanadnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Abdullah ibn Umar mengatakan, uhillat lana maitatani, ada dua bangkai yang sudah dihalalkan bagi kita. Disebutkan salah satunya adalah al-jarad, yang satunya adalah as-samak, yaitu bangkainya ikan dan kemudian bangkainya belalang. Ini yang dihalalkan. Maka berdasarkan ucapannya Abdullah ibn Umar ini, secara ucapan ini hadisnya mauquf, tetapi ketika seorang sahabat itu mengatakan telah dihalalkan bagi kami, ini maknanya adalah makna marfu'. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ketika mensahihkan hadis ini, beliau mengatakan hadza bi ma'nal musnad. Jadi hadis ini meskipun ucapannya Abdullah ibn Umar, tapi maknanya adalah makna hadis marfu' atau makna hadis musnad. Karena kalau sahabat mengatakan telah dihalalkan bagi kami, siapa yang menghalalkan? Yang pasti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hal ini hukum memakan belalang ini hukumnya adalah halal sebagaimana pendapat jumhur ulama, entah dia itu matinya disengaja atau dia mati dengan sendirinya. Bagaimanapun cara matinya belalang itu halal untuk dimakan. Ini ringkasnya fikih yang berkaitan dengan hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang keempat, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan kisahnya itu secara lengkap. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fi qissatil arnab, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang mengisahkan tentang kelinci. Qal, Anas ibn Malik mengatakan fadzabahaha, disembelihlah kelinci tersebut, faba'atha biwarikiha, kemudian diberikan bagian al-warik, yaitu bagian paha atasnya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikirimkan kepada Rasulullah. Faqabilahu, kemudian Nabi menerimanya. Al hadis muttafaqun alaih, disepakati
kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kelengkapan dari hadis ini kita baca redaksi hadisnya langsung dari Sahihain. Dalam kesempatan ini kita membaca dari Sahih Muslim. Saya memilihnya dari Sahih Muslim karena Al-Imam Muslim itu punya pendapat tidak meriwayatkan hadis dengan makna. Artinya kalau di dalam keakuratan redaksinya Imam Muslim itu dinilai lebih akurat daripada redaksinya Al-Imam Al-Bukhari, karena Al-Imam Al-Bukhari punya pendapat bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna, sehingga tidak sebagaimana lafadz yang didengar dari gurunya. Apabila seorang muhaddits itu meriwayatkan hadis, Imam Bukhari membolehkan seorang muhaddits itu untuk meriwayatkan hadis tidak sesuai dengan redaksi gurunya, yang penting maknanya itu sama dan tidak lepas dari makna asal yang diinginkan. Nah, adapun Imam Muslim punya pendapat sebagaimana didengar dari gurunya itu yang kemudian disampaikan. Nah, jadi pada kesempatan ini kami membawakan redaksinya Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, Anas ibn Malik bercerita, mararna, kami ini berjalan melewati, fastamfajna arnaban. Nah, ketika kami berjalan untuk melewati satu lembahnya itu namanya Marrudh Dhahran, bimarridh Dhahran, satu lembah yang dekat dengan Mekah. Ketika kami melewati lembah tersebut, kami istanfajna. Nah, di riwayatnya Imam Bukhari anfajna, yaitu kami mengikuti jejak langkah siapa? Arnaban, kelinci. Jadi kami ketika lewat lembah itu ada banyak kelinci di situ, kami berburu kelinci dengan mengikuti jejak-jejak kelinci tersebut. Kami kejar dia, mengikuti jejaknya dan kami kejar. Nah, ketika dikatakan kami, artinya Anas ibn Malik itu enggak sendirian, dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang masuk dalam rombongan perjalanan tersebut. Fasa'au, maka para sahabat yang lainnya itu mengejarnya. Fasa'au alaihi, mengejar arnab atau kelinci tersebut. Falaghabu, sampai mereka itu kepayahan, capek. Qal, ketika mereka sudah capek, Anas ibn Malik melanjutkan, fasa'aitu, tapi aku masih tetap terus mengejarnya, hatta adraktuha, sampai aku dapat itu kelinci itu. Ketika sudah aku tangkap, aku dapati kelinci itu, fa'ataitu biha Aba Talhata, aku bawakan kepada Abu Talhah. Jadi diberikan kepada Abu Talhah. Siapa Abu Talhah? Abu Talhah ayah tirinya Anas ibn Malik, karena ibundanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, itu menikah untuk kedua kalinya itu dengan Abu Talhah. Nah, kisah pernikahannya itu mungkin pernah saya sampaikan pada kesempatan yang sebelum-sebelumnya. Ketika Abu Talhah melamar Ummu Sulaim, Abu Talhah itu belum masuk Islam. Kata Ummu Sulaim, apa misluka ya Aba Talhah la turat, seperti engkau ini seorang pria yang mengelamar seorang wanita gitu kan. Nggak ada alasan bagi wanita yang engkau lamar itu untuk menolak engkau ini. Hanya saja apa? Illa anni muslimah wa anta kafir. Hanya saja saya seorang wanita muslimah dan anda ini orang kafir, belum masuk Islam. In syi'ta, kalau kamu mau gitu kan, in syi'ta tuslim, kalau kamu mau kamu masuk Islam, dan saya tidak meminta mahar apapun. Keislaman engkau itu adalah mahar pernikahan saya kalau kamu mau. Akhirnya Abu Talhah masuk Islam. Ini diantara keutamaannya siapa? Keutamaannya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Beliau menjadi sebab masuk Islamnya siapa? Masuk Islamnya Abu Talhah. Maka Abu Talhah sejak saat itu hadir dalam keluarganya Anas ibn Malik, menikahi Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim pada saat itu sedang mengasuh
Anas putra beliau yaitu Anas ibn Malik. Adapun ayahandanya Anas ibn Malik, ayah kandungnya itu mati dalam keadaan musyrik, yang bernama Malik ibn Nadr ibn Damdam. Ini ayahnya Anas ibn Malik dari kabilah Bani Najjar. Pada saat Nabi hijrah itu kan semua kabilah Bani Najjar itu masuk Islam, dan ayahnya Anas ibn Malik ini menolak untuk masuk Islam sehingga memilih untuk pergi dari kabilahnya. Di tengah perjalanan maut menjemput beliau dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian, dan kita memohon kepada Allah agar dianugerahkan kematian di atas keimanan. Allahumma amin. Nah, ini yang berkenaan dengan Abu Talhah. Jadi kelincinya tadi diserahkan kepada siapa? Kepada Abu Talhah, dan Abu Talhah yang menyembelihnya, yaitu ayah tirinya siapa? Anas ibn Malik. Setelah disembelih, faba'atha biwarikiha, baru kemudian dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan adalah bagian tubuh apa? Al-warik. Jadi al-warik itu kalau bukan wariknya Banjar lah. Jadi al-warik itu apa? Paha bagian atas, paha yang dia paling dekat dengan apa namanya pinggulnya hewan tersebut. Jadi kalau antum beli ayam goreng di mana itu kan ada paha bawah, paha atas. Nah, paha atas itu yang dinamakan al-warik. Paha bawah itu dinamakan, diistilahkan al-fakhidh. Nah, hanya saja di sini di dalam riwayat ini ada syak atau keraguan dari perawi hadis, sebagian perawi hadis. Di dalam riwayatnya Imam Bukhari itu disebutkan biwarikiha au fakhidaiha, paha atas atau paha bawah. Jadi perawinya tidak yakin. Nah, yang dibawakan oleh Imam Muslim ini dari redaksinya Imam Syu'bah, dan redaksinya Imam Syu'bah ini kuat, disebutkan bahwasanya dua-duanya itu yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Paha atasnya dan paha bawahnya itu juga diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diketahui bahwasanya memang bagian tubuh inilah yang paling disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan kambing ataupun yang apa, bagian tubuh ini yang sering memang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Talhah ini mengetahui bagian ini yang sering yang Nabi menyenanginya, maka inilah yang kemudian diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas ibn Malik, fa'ataitu biha Rasulullah, aku berikan kepada Rasulullah bagian paha tersebut, faqabilahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Stop sampai di sini riwayatnya selesai. Dalam redaksinya Imam Bukhari, di dalam redaksinya Imam Bukhari, perawi yang dari Anas ibn Malik yaitu Hisham ibn Zaid ini bertanya kepada Anas ibn Malik, apakah dimakan oleh Nabi? Jadi Hisham ibn Zaid ini cucunya Anas bin Malik, cucu dari Anas ibn Malik. Ketika hadis ini diceritakan oleh Anas ibn Malik, Hisham bin Zaid itu bertanya, wa akala minhu, apakah dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadiah yang diberikan kepadanya? Nah, Anas ibn Malik kemudian mengatakan secara responnya langsung mengatakan wa akala minhu, iya makan. Namun kemudian di dalam periwayatan yang selanjutnya Anas ibn Malik menarik lagi ucapannya karena beliau tidak menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Tsumma qala ba'du, yaitu Anas ibn Malik mengatakan di kesempatan selanjutnya hanya qabilahu, Nabi menerima. Artinya di sini Anas ibn Malik tidak yakin Nabi memakannya itu karena beliau tidak menyaksikan Nabi memakan. Tapi Anas bin Malik menyaksikan Nabi menerimanya gitu. Menerima hadiah yang diberikan kepada Nabi berupa paha kelinci itu tadi. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita
hukum bahwasanya memakan daging kelinci itu hukumnya adalah halal setelah disembelih, dan kelinci ini adalah hewan darat yang untuk menghalalkan dagingnya itu harus melalui proses sembelihan. Apabila proses sembelihan itu tidak mungkin untuk dilakukan, maka boleh dilakukan dengan berburu. Nah, nanti ketika kita sudah masuk bab as-sayd wad dabaih, bab tentang buruan dan sembelihan, nanti kita akan lihat bagaimana tata cara untuk berburu itu yang dihalalkan dagingnya untuk dimakan. Nah, jadi hukum pertama yang kita ambil, memakan daging kelinci itu hukumnya adalah halal. Ini pendapat mayoritas para ulama, bahkan keseluruhan para ulama. Hanya saja didapati ada hikayat. Ini saya sampaikan hikayat. Hikayat itu bukan riwayat. Kalau riwayat itu ada bukti jalur periwayatan sanadnya. Ini dari mana gitu. Kalau hikayat itu hanya sekedar penyampaian konon kabar ulama fulan begini. Nah, itu hikayat. Nah, hikayat ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muhadzab, yaitu dalam Majmu'. Terdapat hikayat atau kabar yang menyampaikan bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Layla itu memandang makruh untuk memakan kelinci. Andai kata pun benar keduanya itu memandang makruh untuk makan kelinci, maka kemakruhan tersebut tidak terkait dengan hukum syariat. Boleh jadi ini adalah secara naluri manusia yang tidak menyenangi makanan tertentu gitu. Tetapi tidak ada keterkaitannya dengan hukum syariat. Jadi makruh di sini bisa jadi ada dua sebab. Yang pertama, karena memang syariat itu menuntut untuk ditinggalkan, tapi apabila dilakukan syariat tidak mengancam dengan dosa. Nah, ini makruh di dalam syariat. Tetapi ada pula yang makruh ini secara pribadi. Kalau seperti halnya Nabi SAW tidak menyenangi makan bob. Nabi tidak menyenangi makan bob gitu. Nah, ini kan secara pribadi beliau tidak menyenangi daging tersebut. Nah, ini tidak bisa kita kaitkan dengan ketentuan agama bahwasanya yang meninggalkan makan bob itu berpahala gitu, enggak. Tetapi ditinggalkannya oleh Nabi SAW memakan bob itu karena laisa min ta'ami qaumihi, bukan dari bukan makanan yang biasa dimakan kaumnya. Karena Nabi SAW itu kan berasal dari Mekah, lahir di Mekah. Habitat di Mekah itu tidak ada hewan bob. Sementara di Madinah yang tanahnya itu padang pasir, ada bob di situ kan, yaitu kadal padang pasir. Nah, sehingga penduduk Madinah itu biasa untuk memakan bob. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah mendapati penduduk Madinah memakan bob, Nabi SAW enggan untuk memakannya. Jadi di sini kita tidak bisa menegaskan bahwasanya memakan bob itu hukumnya makruh, karena keengganan Nabi untuk memakan bob itu adalah pilihan pribadi beliau, karena memang tidak menyenangi hal tersebut. Nah, kembali kepada permasalahan memakan daging kelinci ini tadi. Dengan demikian bisa kita katakan bahwasanya hampir semua ulama itu memandang halalnya untuk memakan daging kelinci ini. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, dari hadis Anas ibn Malik, faedah yang selain hukum fikihnya loh ya. Yang pertama, istihbab atau dianjurkannya memberi hadiah. Dianjurkannya untuk saling memberi hadiah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah kalian agar kalian itu saling mencintai satu sama lain. Jadi kalau lagi marah-marahan gitu kan, lagi diem-dieman, nggak tegur-teguran, saling memberi hadiah, itu insya Allah suasananya itu akan cair. Nah, di sini
Abu Talhah ketika bersyukur mendapatkan rizki berupa hewan buruan kelinci ini tadi, beliau tidak melupakan Nabi Muhammad SAW sehingga dikirimilah Nabi Muhammad ini makanan ini yang disaksikan oleh Anas ibn Malik diterima. Tetapi apakah dimakan oleh Nabi atau tidak ada keterangan riwayatnya, dan Anas ibn Malik tidak menyaksikan Nabi memakannya. Jadi dalam hal ini menerima suatu hadiah, dalam hal ini yang berupa makanan, itu tidak harus dimakan gitu. Jadi boleh jadi nanti antum menerima satu hadiah, kalau misalnya antum tidak berkenan dengan hadiah makanan tersebut, antum bisa sedekahkan berikan kepada yang lain dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk hadiah yang lain gitu. Tetapi jangan di hadapan yang memberi hadiah yang pertama gitu kan. Kecewa nanti dia. Wah, dia nggak senang dengan pemberianku nanti. Tetapi terima, kalau misalnya antum nanti tidak berkenan, bisa saja nanti antum berikan kepada yang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah ibn Umar, yang mana dulu Umar ibn al-Khattab itu diberi pemberian oleh Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, "A'tihi ya Rasulullah ila man huwa afqara ilaihi minni." Berikan kepada yang lebih membutuhkan daripada diriku, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi, "Khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi." Kalau kamu diberikan pemberian seperti ini, ambil, katanya. Fatamawwalhu, kamu jadikan ini sebagai harta milikmu, kamu simpan. Au tasaddaq bihi, atau kalau kamu nggak berkenan, nggak mau dengan pemberian itu, kamu sedekahkan lagi kepada yang lain. Nah, demikian pula ketika antum nanti dapat hadiah, dapat pemberian berupa makanan, misalnya antum nggak senang makan tersebut, atau misalnya antum waliyadzubillah, ada sebagian orang yang dia punya penyakit kolesterol, tapi kemudian dihadiahi makanan yang ketika makan kolesterolnya langsung naik gitu. Jadi ketika, wah nanti kalau saya makan ini kolesterol naik, diberikan kepada yang lain, itu boleh. Jadi demikian. Jadi boleh menerima hadiah meskipun tidak dimakan hadiah tersebut, tapi nanti bisa saja diberikan kepada yang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Ketawaduan ini kerendahan hati Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu menerima pemberian meskipun dalam bentuk yang kecil. Paha kelinci itu seberapa sih gitu kan? Paha kelinci. Jadi pemberian ini meskipun pemberian kecil itu diterima. Ini mengajarkan kepada kita pemberian ketika diberikan oleh siapapun, orang tersebut mencintai kita, menyenangi kita, ambil gitu. Meskipun di hadapan kita pemberian tersebut mungkin kalau diukur secara kuantitasnya itu adalah pemberian yang kecil, tetapi orang yang memberi ini dengan tulus memberi kepada kita, ambil hadiah tersebut. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu hadis tentang kisah arnab atau kisah kelinci, kisah berburu kelinci yang dialami oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Masih ada beberapa waktu, kita baca hadis yang terakhir, yaitu larangan Nabi SAW untuk membunuh 4 hewan yang oleh madhab al-Imam Syafi'i ini dijadikan dasar keharaman untuk memakan 4 hewan ini. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. Qala rahimahullah, wa ani ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 jenis hewan ini. Minad dawabi, dari hewan-hewan yang berikut ini. Yang pertama an-namlah. Yang pertama adalah an-namlah. An-namlah ini semut yang besar. Nabi melarang untuk membunuh semut yang besar ini. Kemudian yang kedua an-nahlah, yaitu lebah. Nabi melarang untuk membunuh lebah.
Yang ketiga wal hudhud, burung hudhud. Nah, burung hudhud ini insya Allah di wilayah Asia Tenggara ini nggak ada, karena memang bukan habitat endemik dari burung ini. Tetapi burung ini banyak tersebar di wilayah daratan Afrika sampai semenanjung Arab. Burung hudhud. Dan kemudian yang keempat adalah burung surat. Dilarang untuk membunuh burung surat. Burung surat itu bagaimana? Ya nanti antum cari sendiri di internet. Jadi burung hudhud, tulis aja nanti hudhud, itu keluar nanti gambarnya insyaallah biidznillah. Kalau burung surat, antum masukkan kata kunci burung jagal. Masukkan burung jagal, nanti antum akan ketemu itu gambarnya burung jagal seperti itu. Jadi burung jagal ini atau burung surat, karakternya itu seperti burung gereja yang kecil, tetapi paruhnya itu memiliki pengait seperti burung elang. Dan dinamakan burung jagal karena dia memang membunuh burung-burung yang lebih kecil dari dia gitu loh, dijadikan sebagai makanannya. Jadi dia pemangsa juga, meskipun badannya kecil dia juga pemangsa. Al-hadits rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Dawud, dan kemudian Al-Imam Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadis ini menjadi dasar dalil bagi madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menetapkan bahwasanya keempat hewan ini haram untuk dimakan. Kenapa kok haram untuk dimakan? Karena Nabi telah mengharamkan untuk membunuh keempat hewan ini. Nah, untuk memakan hewan tentunya melalui proses pembunuhan gitu kan. Dimatiin dulu tuh hewan baru bisa dimakan gitu. Hewannya itu dimatikan, dan ketika antum makan, misalnya antum makan juga dalam keadaan hidup-hidup gitu kan, masuk di perut juga sudah mati gitu. Dan itu adalah bentuk pembunuhan, dan Nabi SAW melarang untuk membunuh keempat hewan ini. Artinya memakan hewan ini sama dengan membunuhnya gitu. Karena membunuhnya dilarang oleh Nabi, maka sudah menjadi barang tentu memakannya juga dilarang. Nah, memakannya dilarang oleh Nabi, dan larangan tersebut sifatnya adalah haram. Ini kesimpulan hukum yang diambil oleh madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah memandang semua burung, semua jenis burung tanpa terkecuali itu boleh dimakan, termasuk ini hudhud dan surat ini boleh dimakan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh muridnya Imam Malik, yaitu Al-Imam Abdurrahman ibn al-Qasim, yang mana riwayat beliau ini dibukukan, dihimpun oleh Suhnun At-Tinisi dari Tunisia dalam kitab yang namanya Al-Mudawwanah Al-Kubra. Jadi kitab Mudawwanah Al-Kubra ini kumpulan fatwa-fatwanya Imam Malik yang dibawa ke wilayah Maghrib, dibawa ke wilayah Afrika Utara. Itu dikumpulkan di dalam Al-Mudawwanah. Ini salah satu referensi madhab Malikiyah yang otentik menyebutkan fatwanya Imam Malik. Kata Abdurrahman ibn al-Qasim ini, lam yakrah Malikun akla syai'in minat tayri kullihi. Jadi Imam Malik itu tidak memakruhkan untuk memakan segala jenis burung semuanya. Bahkan kemudian wa jami'i siba'it tuyur, bahkan burung-burung yang dia itu pemburu, itu oleh Imam Malik diperbolehkan. Ini berdasarkan riwayatnya Abdurrahman ibn al-Qasim. Dan riwayatnya Abdurrahman ibn al-Qasim mu'tadun, dianggap di dalam mazhab al-Imam Malik. Ini pandangan beliau rahimahullah. Hanya saja ketika hadis ini sahih, yang nampak bagi saya yang lebih kuat adalah pandangannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
untuk dilarang memakan keempat jenis hewan ini, karena keempat jenis hewan ini dilarang oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan untuk membaca hadis yang selanjutnya, yaitu tentang hukum memakan dubu. Dubu itu apa? Yang antum ada pertanyaan? Apanya? Allah Ta'ala a'lam. Saya belum bisa jawab sekarang. Terapi lebahan. Jadi yang zahir dilarang juga, karena dilarang membunuh. Karena dilarang untuk membunuh. Insya Allah PR ya buat saya ya. Itu karena hari ini ada terapi lebah, dan terapi lebah sudah pasti membunuh, karena sengatnya itu kalau sudah tertinggal, lebahnya itu mesti akan mati. Apakah ini termasuk bentuk pembunuhan terhadap lebah atau tidak? Allah Ta'ala a'lam. Saya belum bisa menjawab pada kesempatan kali ini. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.